Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Iman tanpa integriti adalah iman yang mati. Maksud Yakobus berkata demikian, jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu adalah iman mati. Iman mati itu maksudnya hanya iman yang diucapkan di bibir saja. Ya, coba kita boleh membedakan hidup kita yang sudah mengalami perubahan, yang sudah menyerahkan hidup betul-betul di hadapan Tuhan, dengan hanya orang yang menyebut dirinya orang Kristen, yang percaya dan berkata percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kelihatan selalu pergi gereja, tapi hidupnya sama seperti sebelum bertobat. Kalau dia dulu mabuk-mabuk, sekarang mabuk-mabuk lebih lagi. Ya, kalau dulu dia pendusta, pembohong, pengkritik sebelum bertobat, ya sebelum ke gereja, sekarang macam mana? Masihkah tidak? Kalau masih lagi, berarti itu belum bertobat. Hanya iman di bibir saja. Itu maksudnya. Oke? Iman di bibir berarti iman yang hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi tidak disertai dengan ketaatan dan perbuatan yang selaras, yang sesuai dengan kata imannya. Orang yang beriman berarti orang yang berhenti melakukan dosa. Orang yang berkata beriman dan percaya kepada Yesus, itu berarti hidupnya berubah. 2 Korintus 5:17, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau dulu dia pembenci, sekarang waktu dia bertobat, berkata beriman kepada Tuhan, sekarang dia benci diganti dengan suka mengasihi, suka melayani, sama ada melayani Tuhan atau melayani sesama kita, suka menolong. Seperti Zakius, dia bilang, Zakius berkata dalam Lukas 19, apa yang saya telah peras selama ini kepada orang-orang miskin, saya mau kembalikan, bukan hanya 1 kali ganda, tapi 2 kali ganda. Dulu dia tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin. Dia tahu keuntungan melalui orang-orang miskin, pendapatan orang-orang miskin. Dia tindas orang-orang miskin. Tapi waktu dia sudah bertobat, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, sekarang hidupnya berubah. Dulu tidak perhatikan orang miskin, sekarang dia perhatikan orang-orang miskin. Itu maksudnya iman dan integritas. Terjadi suatu perubahan yang besar dalam kehidupan. Oke? Iman yang hanya diucapkan dengan kata-kata tetapi tidak disertai ketaatan dan perbuatan yang selaras dianggap iman yang mati menurut firman Tuhan. Itu iman tanpa integritas adalah mati. Oke? Kalau saya baca balik, Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di hari-hari terakhir ini. Oke, tidak ada masa bagi kita untuk mensia-siakan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Seterusnya, apa maksud iman di bibir? Iman yang diucapkan, maksudnya adalah pengakuan lisan tanpa perubahan hidup dan perubahan hati. Sama seperti orang-orang Farisi dalam Matius 12 ayat 34-35. Matius 12 ayat 34-35. Mungkin kita punya yang jaga tulis belum tahu, mau cepat mau kasih lihat. Jadi kamu rujuklah. Dia bilang ini, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang kita ucap, kalau kita menghina orang, itu dari dalam hati, betul? Ya, kalau kita ucapkan haleluya puji Tuhan, itu lahir dari hati, karena kita menyadari bahwa sumber kekuatan dan berkat itu hanya ada pada Tuhan. Itu maksudnya Matius 12:34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35 berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbandaharaannya dari hati yang terdalam. Dari hati yang dalam itu keluar
sumpah serapah, bukan kutukan, tetapi hal-hal yang baik. Itu maksudnya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Dari perbendaharaan itu maksudnya tempat menyimpan harta itu, ya, di mana semua kata-kata yang baik, kata-kata yang jahat disimpan di mana? Perbendaharaan itu tempat menyimpan harta, hati. Oke, perbendaharaan maksudnya tempat untuk menyimpan harta. Bagi kita itu metafora. Dalam bahasa kami itu bilang metafora itu apa itu? Hiasan. Ya, itu adalah hati kita. Itu sebabnya bilang orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Maksudnya kalau hatinya sudah diperbaharui, orang itu betul-betul bertobat dan hatinya diperbaharui, mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, hidup yang jahat, hidup yang compang-camping itu berubah menjadi hidup yang baik. Oke? Dan boleh dilihat dimanapun dia berada, sama ada dia di tempat kerja, di mana saja, iman dan integriti itu tidak dapat dipisahkan, harus sama, selalu. Oke? Kalau merah, merahlah. Kalau merah di dalam gereja, merahlah di luar sana. Itu apa ini? Hias apa? Kata-kata hiasan saja waktu. Itu sebabnya Yesus bilang Allah itu kasih. Itulah Allah kita. Dia adalah kasih, dan itu tidak pernah berubah. Dia buktikan kasihnya kepada manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Sampai hari ini kasihnya disebut kasih agape, kasih kekal. Oke? Maksudnya iman yang mati, iman yang diucap di bibir itu adalah iman yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi apa-apa. Cakap pandai, tapi dari tindakan dan perbuatan semuanya kosong. Oke? Tidak menghasilkan ketaatan, tidak menghasilkan kasih, dan tidak menghasilkan kebenaran, tidak memberi kesaksian tentang Kristus. Itu iman tanpa integriti. Ya, iman tanpa integriti semuanya iman yang mati. Yakobus bukan berkata iman itu tidak wujud. Dalam kata-kata ini Yakobus, ya, dalam 2 ayat 17, surat Yakobus surat 17, dia tidak berkata bahwa iman itu tidak wujud, iman tidak timbul, iman tidak ada, tetapi iman itu tidak bernyawa. Itu maksudnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Pada cakap percaya tapi tidak bernyawa, maksudnya seperti orang mati, dicubit tidak sedar. Jadi iman tanpa perbuatan, tanpa aksi, tanpa tindakan, tanpa nampak dalam kehidupan sehari-harinya, itu adalah iman yang tidak bernyawa. Iman yang tidak bernyawa tidak dapat dirasakan oleh sekeliling kita, tidak dapat dirasakan oleh jiran kita. Maksudnya apa itu? Tidak dapat dirasakan oleh jiran kita. Oh ya, saya nampak sidang peladung dulu. Baru juga pulang dari gereja itu, tapi sekarang kenapa itu? Itu tangkap suami istri itu. Jangan sampai dia ambil kapak. Itu maksudnya, kan? Sayang sekali. Itulah sebabnya kalau kita ikut Tuhan, ikutlah betul-betul. Amin. Ini bukan mau kasih anak-anak kita, tapi kita mau belajar bersama. Ini kan pengajaran firman, jadi perlu kita beritakan, kita kongsikan bersama. Oke? Nah, sekali lagi ya, Yakobus bukan berkata iman itu tidak wujud. Maksudnya kalau saya cakap sekarang sama si peladung, bukan saya bilang kau tidak ada iman. Kau bilang kau ada iman, betul. Tapi masalahnya, misalnya, saya bilang sama kita ini
iman kita, iman yang tidak bernyawa, ya, yang tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Apa itu buah? Ya, sifat, sikap, tingkah laku, karakter kita. Oke? Nah, contoh, ya, mudah mengaku percaya Tuhan itu kasih, tetapi tidak mengasihi sesama. Sekali lagi, mudah saja orang berkata beriman pada Tuhan, mengaku percaya Tuhan itu kasih, tetapi tidak mengasihi sesama. Oke, jadi saya harap kalau kita lihat banyak orang yang berkata beragama, agama bagus, ya, tetapi tidak semua agama yang mengajar betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada agama yang berkata kasihilah manusia, damai, tetapi selalu buat kacau. Itu bukan kasih. Ya, ya, mengaku percaya Tuhan itu kudus, tetapi hidup dalam kompromi, berkompromi dengan dosa. Tahu berkompromi? Apa itu lagi itu kompromi itu? Bersubahat dengan dosa. Oke, bersubahat dengan dosa. Itulah iman, maksudnya yang bersubahat dengan dosa itu disebut sebagai iman hanya di bibir saja dan bukan iman yang lahir dari hati dan betul-betul bertobat. Ini perbedaannya. Oke? Jemaat Tuhan, semua kita bukan kebal dengan dosa, betul. Ada satu saat saya betul-betul diperhadapkan dengan tawaran yang hebat. Ya, itu sebabnya kenapa saya percaya kalau kita tidak betul-betul di dalam Tuhan, bukan hanya di dalam Tuhan, tapi kita menjaga karakter kita. Kenapa banyak selingkuhan hari ini? Di media sosial selingkuh terus. Betul Pak? Kalau bukan selingkuh, pukul istri dan sebagainya. Hati-hati ya, jemaat Tuhan. Ada masa-masanya dalam semua kita, dalam suami istri sama orang-orang bujang. Ada masa-masanya kadang-kadang kita mengalami apa itu? Perubahan. Apabila perubahan apa yang perubahan hormon, nggak orang bilang hormon dalam badan kita. Kadang-kadang itu tiba-tiba. Jadi hati-hati. Bukan hati-hati di jalan raya, tapi hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai sama ada jatuh dalam dosa perzinahan kan? Jatuh dalam hal-hal dosa yang kita nampak remeh-temeh. Hati-hati. Oke? Nah, saya ingat kekuatan kita itu hanya Tuhan. Kedua, kita perlu bertekad di dalam hati kita. Ya, kalau bilang kita mendirikan keluarga kita itulah satu-satunya bagi kita tanam ini terbaik dalam hidup kita. Oke? Pernah satu kali sewaktu saya dijemput pelayanan, saya tidak tahu, saya sudah katakan waktu itu mungkin, tapi saya cakap lagi. Waktu di satu tempat, saya suka mau urut jemnya kaki apa, tapi ada satu hamba Tuhan tersilap ke apa dia tahu, dia bilang ini dulu, tapi dia mungkin dulu dia bilang ini bagus, ini saya dulu minta urut bagus, dia bilang dia salah. Oh bagus kan? Bagus. Wah lah, saya pikir daftar, dia bilang tuh kalau datang nanti dia datang jam 3, dia bilang boleh. Sekali saya datang minta urut, datang satu perempuan itu dari tempat dari seberang sana, dari seberang Sikela. Mungkin umur dia baru 20 lebih tahun. Dia datang dengan seluar tundik, dia lapas dia bilang dia kasih nampak dia punya apa namanya itu list apa itu ya.
ini apa kau mau? Wah, dia terus duduk di paha saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ini ada tawaran nih. Saya bilang sama dia, pada waktu dia duduk dan dia tawarkan itu, terus Tuhan terus buka. Macam yang saya nampak di TV, Pak. Saya nampak istri saya nampak anak-anak saya. Dalam pikiran saya bilang, manusia boleh bersembunyi pada manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak boleh bersembunyi. Kedua, saya pikir, kalau saya buat ini, saya mengkhianati istri dan anak-anak saya. Ketiga, kalau saya buat ini, berarti saya menghancurkan masa depan anak-anak saya. Ya. Waktu dia begitu, saya bilang, kau silap orang. Saya tahu kau orang Kristen kan? Dari sana, ya. Baru saya cerita tentang Tuhan. Semuanya. Jemaat Tuhan, kenapa saya boleh hadapi itu? Karena memang saya sudah tanam dalam hati saya bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan. Saya ceritakan sejak saya bertobat, waktu saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, saya katakan ini, alam-alam mandi, kalau sudah mandi, basah, biar basah. Kenapa itu? Basah-basah habis. Kalau saya sudah ikut Tuhan, sudah bertobat, apa mau orang-orang? Saya harus bertobat betul-betul dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya letak dalam hati saya, hidup dan matiku untuk Tuhan. Kenapa saya buat begitu? Sebab supaya pada saat saya lemah, pada saat saya menghadapi cabaran itu, kata-kata itu harus saya ingat balik. Puji Tuhan sampai hari ini. Bukan satu kali, dua kali, tahu pengalaman yang saya bilang tadi itu pengalaman terjadi di mana-mana. Boleh saja kalau kita hidup, kalau kita satu orang, siapa tahu, kan? Tapi kalau kita berikan hidup dan komitmen kita kepada Tuhan, itu susah apa ini menyentuh kita. Ini pengalaman hidup saya. Susahnya kalau apa yang saya kongsikan pada kita, pada jemaat, itu adalah pengalaman hidup saya, bukan sekadar apa yang saya belajar. Oke? Nah, kita terus, iman hanya, maksudnya iman yang hidup pasti kelihatan. Iman yang hanya pengakuan di bibir itu adalah kosong dan mati. Sekarang kita pergi kepada perkataan mati itu. Iman hanya di gereja. Seperti yang saya bilang tadi, ibu ini di gereja dia bagus, nampak sikapnya, mengasihi, melayan, suka melayan. Itu bagus sebenarnya kalau dipraktik, di rumah pun dipraktik, di rumah pun sama seperti di gereja. Dan di mana-mana berada, itu sikap itu tetap sama di gereja dan di luar, itu menjadi berkat. Boleh kita katakan bersama, haleluya, 1, 2, 3. Haleluya. Jadi jangan hanya berkata ada iman setekat di gereja, tetapi di luar sana, apa orang bilang itu, bertukar. Jadi apa? Jadi babi, jadi harimau, jadi singa, jadi ular. Babi itu gambaran Alkitab bilang, orang yang bertobat lalu kembali lagi ke kubahnya seperti babi, dia bilang kembali kepada dosa, itu seperti hidup seperti babi. Dia keluar dari tempat dia mandi, lepas itu dia balik lagi di kubahnya. Dia beri gambaran lagi, dia bilang jangan seperti anjing. Anjing kalau dia sudah dia muntah, dia jilat balik, betul? Jangan seperti anjing. Pastikan kalau kita sudah bertobat, ayo pikirlah betul-betul. Memang cobaan, sentangan apa ada. Kadang-kadang saudara ingat betul-betul ya. Ada lagi yang kita punya perumpamaan untuk hari monyet itu, waktu angin kencang dia
yang kuat-kuat. Dia takut jatuh. Maksudnya gini, dalam kehidupan kita mungkin ada cabaran yang begitu kuat, yang ya dalam kita menghadapi iman kita, wah kita tetap bergantung, tetap percaya Tuhan, bertahan. Tetapi bagaimana dengan yang sapoi-sapoi itu, angin yang perlahan-lahan, ini monyet waktu dia sudah ada itu angin yang perlahan-lahan, dia rasa selesai syok, tertidur, dia bagus sudah itu. Kali dia tertidur, jatuh dia. Perkara yang remeh-temeh dalam perjalanan hidup kita, yang kita anggap ya biasa saja baik, jangan-jangan itu yang boleh membuat kita jatuh. Ini hati-hati. Di hari-hari terakhir, hari ini iblis punya cara, punya taktik yang begitu ya, taktiknya yang begitu licik sekali. Dia tidak boleh goyangkan kita dengan hal yang besar, tapi dia bilang tunggu, saya datangkan angin yang sapoi-sapoi, yang menggairahkan, tak menggairah, yang membuat kita punya hati nafsu pelan-pelan naik, dan akhirnya kita mulai lupa siapa kita di dalam Tuhan. Ini bahaya. Ya? Nah, iman yang hanya ditunjukkan ketika berada di gereja, tetapi tidak dibawa ke dalam kehidupan seharian, itulah maksudnya iman dalam gereja. Iman yang mati adalah iman yang mati menurut firman Tuhan. Terusnya sekali lagi Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman di gereja maksudnya rajin, kelihatan rajin ibadah, rajin menyanyi, rajin kelihatan berdoa, mendengar firman Tuhan, tetapi iman itu berhenti setekak di bangku gereja. Iman percayanya yang tadi kelihatan berapi-api itu bagus, sebenarnya bagus sekali. Bukan tidak boleh itu, tapi lihat kan tidak dapat dinafikan. Coba periksa diri kita kalau kita oke, coba lihat kepada kawan-kawan yang lain. Betul kan ini? Dia bilang begini ya, rajin ibadah, menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, tetapi berhenti hanya di bangku gereja. Setelah keluar dari gereja, hidupnya bertentangan. Kembali lagi hidup seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Ya, iman tidak berdampak dan tidak membawa pengaruh positif melalui apa? Sikapnya sewaktu ada di rumah, ya, waktu ada di rumah dia kasar terhadap istri, kasar terhadap anak-anak. Tahu kasar? Kasar sama istri. Oh ya, kalau itu bahasa apa itu? Ada di sini istri suami, ada suami yang macam begitu. Istri, itulah dia panggil dirinya istri Arut. Dia hidup binatang ya, sampai hati dia panggil istri dia hidup binatang. Tapi sini tiada, amin. Kalau ada, mari kita berubah. Iman tidak berdampak dan membawa pengaruh positif melalui sikapnya di rumah, terlalu kasar terhadap istri dan anak-anak. Tidak ada kejujuran di tempat kerja. Di tempat kerja dia tidak jujur. Itu maksudnya iman tanpa integriti. Tidak menunjukkan kesucian dalam kehidupan pribadi. Iman sejati bukan iman bermusim atau berlokasi. Oke? Iman yang benar, iman yang betul-betul iman adalah iman yang tidak bermusim. Sekarang haleluya, puji Tuhan, waktu diberkati, waktu dia senang, dia kata haleluya, puji Tuhan. Waktu susah, waktu tidak diberkati, waktu bingkrap, dia bilang, Indonesia bilang haleluya, dia bilang. Maksudnya lupa kebaikan Tuhan. Oke? Dan maksudnya iman yang mati itu adalah iman yang berlokasi. Lokasi bertempat di gereja, haleluya, di gereja dia hidup baik, kenampakan baik, senyumnya baik, tetapi waktu di luar, tempat di luar, tempat kerja
bekerja di mana? Lain hidupnya. Itu maksudnya iman yang berlokasi, bertempat. Ada orang baik dengan dia, dia akan baik. Orang tidak baik dengan dia, dia akan balas dengan tidak baik. Itu iman bertempat. Oke? Sudah dapat? Tetapi iman yang hidup adalah iman yang hidup, dipraktikkan setiap hari dalam kehidupannya. Memang kita tidak sempurna, tetapi kita belajar untuk berubah demi hari demi hari. Amin. Perubahan hidup bukan instan, bukan segera, tetapi kalau kita mau berubah, perubahan itu pasti terjadi. Oke? Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat yang ada Alkitab dalam handphone, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Itu dalam Yakobus 1 ayat 22. Ya. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1:22. Kamu adalah terang dunia. Injil Matius pasal 5 ayat 14. Jadi terang terang tidak berfungsi hanya menyalakan di gereja. Ya, maksudnya kehidupan kita bukan hanya dari gereja, tetapi harus terjadi di luar. Ya, di gereja kita lemah lembut dan kelihatan rohani, di luar kita kasar, tidak jujur dan tidak adil. Itu maksudnya iman tanpa integriti. Ya, maksudnya iman yang terkurung dalam ruang ibadah, bukan iman yang hidup. Jadi gereja ialah tempat diperlengkapi, bukan tempat iman berhenti. Iman sejati dibawa ke rumah. Iman sejati harus dibawa di tempat kerja dan harus juga di masyarakat. Oke? Jika iman hanya aktif di gereja, iman itu mati dan kosong. Iman yang hidup berjalan seiring bersama kita kemana saja kita pergi. Sekali lagi, iman yang hidup itu berjalan seiring bersama kita. Maksudnya dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi. Iman tanpa perbuatan, ya, iman tanpa perubahan hidup disebut mati. Iman yang benar kepada Kristus pasti menghasilkan perubahan hidup. Jika seorang mengaku beriman tetapi hidupnya tidak berubah sama sekali, iman itu disebut sebagai iman yang mati menurut firman Tuhan. Kita pergi kepada isu yang kedua atau poin yang kedua. Saya perlu sampai poin yang kedua. Sekarang kita pergi kepada integriti adalah bukti iman yang hidup. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Integriti adalah bukti iman yang hidup. Sekali lagi, 1, 2, 3. Integriti adalah bukti iman yang hidup. Integriti adalah bukti iman yang hidup. Maksudnya apa yang kita percaya harus selari, sepadan, sama. Ya, masih boleh dapat tangkap? Apa yang kita cakap serupa dengan apa yang kita cakap, serupa dengan apa yang kita buat. Kita cakap serupa, selari, sesuai dengan yang kita buat. Maksudnya dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Yakobus tidak berkata tunjukkan imanmu dengan kata-kata, ya, tetapi dalam surat Yakobus berkata, Yakobus 2 ayat 18, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Coba Yakobus 2 ayat 18. Coba kamu lihat di tempat kamu. Saya baca ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Ya, ada perbandingan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu
itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Oke? Dunia tidak membaca Alkitab. Di sini dikatakan dunia, maksudnya manusia, orang tidak melihat Alkitab sewaktu dalam di mana kita ada. Oke? Tetapi manusia, dunia itu bicara tentang manusia ya kita. Tetapi manusia membaca kehidupan orang percaya. Waktu kita ada di luar sana, orang tidak lihat Alkitab, tapi dia melihat kehidupan kita. Dia ini saya nampak, memang dia pelayan di gereja, hidupnya di gereja dan hidupnya di luar sana. Ya, itu maksudnya. Dunia tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca kehidupan orang percaya. Integriti kelihatan apabila kita jujur sewaktu kita berada dimanapun. Ya, kita jujur walaupun kita rugi. Maksudnya integriti sejati diuji dan dinyatakan apabila seseorang tetap memilih kejujuran. Ya, walaupun pilihan itu membawa kerugian, membawa kesusahan atau kehilangan keuntungan pribadi. Ada masa-masanya. Ada misalnya lah yang jelas lah ya, contoh saja. Ada seorang misalnya dia berjumpa dia pergi cari kerja, contoh saja. Lalu waktu dia melamar kerja itu, lalu di tempat kerja itu memberi peraturan-peraturan. Hari ini mesti kalau ada ini, lalu kita rasain. Saya mau sembahyang gimana? Tidak dapat ini. Jadi dalam hati dia, walaupun tawaran gaji dia mahal, lalu dia berpikir, daripada iman saya tertinggal, daripada itu saya pilih biar saya tidak terima pekerjaan, daripada saya terima ini, nanti saya lupa Tuhan. Dirugi itu maksudnya walaupun dirugikan, betul? Walaupun dirugikan, itu adalah harga iman. Bagaimana dia mempertahankan imannya? Dia lebih mengutamakan ya iman kepada Tuhan daripada hal-hal yang kelihatan baik, menguntungkan, tetapi membinasakan, menghancurkan iman. Itu maksudnya walaupun dirugikan. Itu integrity. Ya. Kita setia walaupun susah. Kesetiaan sejati terbukti apabila seseorang tetap taat dan berpegang kepada kebenaran, bukan hanya ketika keadaan mudah dan menguntungkan, tetapi terutama ketika menghadapi kesukaran, kesusahan, menghadapi tekanan atau penderitaan. Kita benar walaupun bersendirian. Hidup kita benar, ikhlas, jujur, dapat mempertahankan keikhlasan kita, integriti kita. Ya, integriti itu adalah sifat dalaman kita. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan mempromosi diri, tapi supaya kita cepat tangkaplah, paham maksud saya tadi. Kalau saya terima tawaran gadis tadi ini, sudah hidup saya hancur. Panggilan Tuhan hancur, hubungan saya dengan Tuhan hancur, hubungan dengan istri hancur, hubungan keluarga, hubungan dengan anak-anak hancur. Dunia saya hancur hanya dengan kenikmatan sementara ini. Tapi puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Semua kekuatan Tuhan. Saudara, kita lihat, saya mau kita perhatikan bersama antara Yusuf dan Simpson. Ya. Simpson, dia orang kuat, dia sehingga segala musuh orang-orang Palestina waktu itu apabila dia melawan 20-30 orang senang saja. Maksudnya Simpson ini adalah pilihan Tuhan. Waktu ada urapan Tuhan mengurapi dia kuat.
Tetapi waktu dia tidak dalam pelayanan, tidak dalam urapan, dia jatuh dengan Delila. Ada pernah baca itu? Jatuh dengan pelacur, nama dia Delila itu. Delila apa? Ya. Kenapa? Sebab Simpson tidak memiliki hati yang kuat, karakter yang kuat, mentality yang kuat, batin yang kuat. Ini sangat penting. Dua ini harus. Simpson ada urapan, ada beberapa hamba Tuhan, saudara, dia berdiri di mimbar, dia berkhotbah bagus, dia kelihatan kuat karena ada urapan Tuhan. Tapi waktu dia di luar, batinnya tidak kuat. Itulah sebabnya karakternya tidak menunjukkan seperti mana dia sebagai hamba Tuhan. Yusuf, dia tidak berjalan dalam urapan. Dia seorang pekerja, tapi di rumah Potifar, istri Potifar selalu menggoda dia tiap hari. Ini makanan sedap, bos. Saya beri contoh saja, bagi makanan sedap. Ya, macam yang kita disodor dengan makanan sedap. Dia hanya bersama dengan istri Potifar di rumah. Tiada orang lain. Potifar sendiri percayakan Yusuf menjaga harta dan termasuk istrinya. Yusuf kalau diam-diam bersama dengan Potifar itu boleh saja. Yusuf waktu itu masih muda, tapi Yusuf punya hati, punya batin yang kuat. Itulah sebabnya walaupun dia bukan berada dalam urapan Tuhan, maksudnya kalau sekarang melayani lah, ya, tapi dia tahu dia adalah anak Tuhan. Dia menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia sadar identiti dia. Itu sebabnya dia tolak. Berhari-hari istri Potifar tawarkan mau tidur bersama dengan dia, tapi Yusuf tolak. Dan kalau kamu baca, dia waktu istri Potifar paksa dia pegang jubahnya, dia kasih lepas jubahnya, dia lari. Dan dia kena tuduh apa ini, kacau dia. Kalau dalam perkataan sekarang merogol dia. Padahal Yusuf lari. Rugikah Yusuf? Dia dirugikan. Ya, bahkan menderita dia. Tapi hanya karena iman dan integritinya, dia sanggup dirugikan, dia sanggup dipenjara, dia sanggup menderita. Tapi penderitaannya diganti oleh Tuhan. Iman, harga imannya diganti oleh Tuhan sampai dia jadi pemimpin terbesar di Mesir. Banyak orang Kristen tidak sanggup bayar harga imannya, integritinya. Nah, kita belajar daripada Yusuf. Yusuf memiliki batin yang kuat. Jadi saudara, kita perlukan dua-dua ini, urapan Tuhan, ya, dan juga batin yang kuat. Kalau kita tidak punya batin yang kuat, nampak melayani Tuhan sungguh-sungguh, tetapi mudah jatuh. Kenapa? Sebab tidak punya batin yang kuat. Ya, jadi mesti kedua ini, batin harus kuat, urapan juga perlu ada. Maksudnya hubungan dengan Tuhan perlu ada supaya seimbang dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita belajar dalam hidup Yusuf. Yusuf punya iman dan integriti. Ini seperti dalam mula-mula tadi pendahuluan itu. Di dunia ini banyak orang yang kelihatan beriman, tetapi sedikit yang memiliki integriti. Mari kita belajar bersama. Mari kita miliki bukan hanya iman, tetapi integriti, selarity. Oke? Kita benar walaupun bersendirian, maksudnya integriti sejati terbukti apabila seseorang tetap melakukan yang benar. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat, tidak ada orang lain yang menegur atau menghargai tindakan kita. Ini adalah akhlak yang konsisten, akhlak ya.
yang konsisten, bukan sekadar menuruti pandangan orang ramai. Iman sejati sentiasa boleh dilihat, bukan karena kita mau dipuji atau menunjuk-nunjuk, tapi karena hidup kita telah disentuh dan diubah oleh Tuhan. Integriti bukan diuji di gereja. Sekali lagi ya, boleh kita katakan bersama, integriti bukan diuji di gereja, bukan dilihat di gereja, tetapi integriti itu dilihat di tempat kerja, dilihat dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam kesucian hidup kita. Yakobus memberi contoh, integriti. Kita lihat di dalam yang ketiga, saya ringkaskan saja, coba. Iman sejati diuji dalam kehidupan seharian. Itu maksudnya di tempat kerja, dalam keluarga, dalam penggunaan keuangan kita, dalam kesucian hidup. Yakobus memberi contoh, melihat orang lapar tetapi tidak bertindak, melihat keperluan orang lain tetapi buang muka atau berpura-pura tidak tahu atau tidak nampak. Karena itu pagi hari ini mari kita lihat, perhatikan, refleksi, perbetulkan iman kita. Apakah iman kita berhenti pada amin atau hanya bergerak kepada bertindak? Atau kita bergerak dan bertindak? Mulai hari ini, iman yang hidup tidak boleh berdiam diri apabila melihat keperluan. Kita lihat yang keempat, kita lihat saja. Boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Integriti bukan kesempurnaan, tetapi kesetiaan. Itu sangat penting, ya. Coba kita lihat seterusnya, yang terakhir. Coba aplikasi, maksudnya yang kita perlu lakukan dalam keluarga. Boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Dalam keluarga, iman maksudnya kasih, kesabaran, tanggung jawab. Integriti, tidak hipokrit di rumah, maksudnya berpura-pura baik di rumah. Terus di tempat kerja, jujur walaupun tiada yang melihat, tidak menipu, tidak rasuah. Dalam pelayanan, 1, 2, 3, melayani dengan hati, bukan untuk dipuji orang, setia walaupun tidak dihargai. 1, 2, 3. Integriti kecil hari ini menentukan kesaksian besar esok. Kita baca lagi, 1, 2, 3. Integriti kecil hari ini menentukan kesaksian besar esok. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita izinkan Roh Kudus membuka mata rohani kita. Soalannya, mari kita bersama renungkan bersama, apakah kita memiliki iman tetapi tidak ada integriti, atau kita memiliki iman dan memiliki integriti? Pagi hari ini jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bersama-sama belajar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Mungkin hari-hari yang lalu kita tidak paham, ya. Kita paham hanya iman, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kelihatan memang seolah beribadah, tetapi mungkin kita kekurangan integriti, atau mungkin kita tidak paham iman dan integriti. Hari ini kita belajar iman dan integriti itu tidak boleh dipisahkan. Iman dan integriti itu harus sama, sejalan, selari bersama-sama. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan satu lagu. Saya minta memuzik.
Mari kita tanya di dalam hati kita. Kita lihat di hati kita dan bertanya, apakah kita memiliki iman dan integriti selama kita menjadi orang percaya. Kita sudah belajar iman itu tidak setakat diucapkan di bibir. Iman dan integriti harus ada bersama. Perubahan hidup sangat penting. Iman dan integriti dilihat dalam kehidupan seharian kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyadari Tuhan, pagi hari ini kami mengakui kami masih banyak kelemahan dan kekurangan. Namun selagi hati kami siap dan mau mengejar Tuhan dalam hidup ini, siap mau berubah, meskipun mungkin susah untuk berubah, tapi tidak mustahil bagi mereka yang siap, yang mau berubah, karena Tuhan siap menolong dan membantu untuk proses perubahan kami. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan kami tidak dapat mempertahankan iman dan integriti kami, sikap, sifat kami, kelakuan kami di luar sana, sehingga hidup kami tidak menjadi kesaksian. Orang tidak merasakan kehidupan kekristenan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami siap untuk memperbaikinya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biar lagu ini menjadi doa kita untuk memperbaharui komitmen akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Dalam segala keadaan, yes, Lord. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
lagi memperbaharui kehidupan kami. Kalau hari-hari yang lalu kami lupa pertobatan kami, pengakuan kami kepada-Mu, pada saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat kami mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kami kepada-Mu, dan itu karena masa-masa yang kami jalani sampai hari ini, mungkin karena tantangan masalah, baik masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan, atau cabaran ekonomi dalam pekerjaan, dalam kekurangan, dalam suka dan duka, membuat mungkin kami mulai lupa, kami mulai lemah, kami mulai mengabaikan dan mensia-siakan waktu kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Mari pegang hidup kami, tuntun kami seperti mana pujian ini. Sekali Yesus, biar selamanya Yesus. Semua kami jemaat Tuhan, keluarga yang ada di tempat ini, kami tidak mau hanya sekadar pengakuan sebagai orang percaya, mengaku sebagai orang Kristen hanya di bibir kami, tapi tanpa perubahan, tanpa mengalami sesuatu yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu saat ini. Kami serahkan kembali, kami persembahkan hidup kami kembali kepada-Mu. Seperti mana dalam Roma pasal 12, persembahkan tubuh, roh, jiwa, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni kami akan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami akan perbuatan kami yang mungkin Tuhan menyakiti hati-Mu dan melukai perasaan. Mungkin hari-hari yang lalu kami mulai tidak serius terhadap Tuhan, terhadap doa, terhadap persekutuan kami dengan Tuhan, terhadap pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepada-Mu pagi hari ini. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya segala kuasa. Oh Yesusku, ku cinta Engkau selamanya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan emas yang murni yang tiada pernah berhenti. Mari kita nyanyikan bersama Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku.
Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan bersama. Kita mohon kasih karunia anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari kita berkata bersama, Tuhan, ini hidup kami saat ini. Kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan. Meskipun Tuhan ada hal-hal yang kami tidak sadari, sewaktu kami menghadapi dan mengalami krisis-krisis dalam kehidupan ini, kami tetap tahu dan kami tetap percaya bahwa Engkau bersama kami dalam susah dan senang kami, dalam kekurangan kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau di antara kami yang ada pada pagi hari ini yang sakit, Tuhan, mari kami mohon pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Sembuhkan kami, sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit. Apapun penyakit yang mereka hadapi saat ini yang datang, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kesembuhan, roh kesembuhan itu mengalir di dalam setiap tubuh kami, menyorong sampai ujung kaki. Dalam nama Yesus Kristus. Pertama Tuhan, kesembuhan batin, kesembuhan hati yang terluka, beban-beban yang mungkin dialami oleh anak-anak-Mu saat ini, biarlah semua itu diangkat dari hati kami bersama dalam nama Yesus, dan biarlah isi hati kami, penuhi hati kami dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini tidak datang bersama karena sakit, mungkin ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar Kau menjadi penghibur. Kau datang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mari teman-teman kita berdoa saat bersama dan katakan, Tuhan, kita berdoa khusus buat istri saudara Ulin. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kau melihat sekian lama istri anakmu ini Ulin, Tuhan, sudah antara 1 tahun atau 3 tahun. Tuhan, mari mohon belas kasihan sampai hari ini dia belum dapat menawan baik air maupun makanan, hanya bergantung kepada Mus. Saat ini kami berdoa, kami mohon pertolongan, kami mohon belas kasihan supaya Tuhan Engkau pulihkan bahagian leher, supaya dia dapat pulih kembali sembuh. Tuhan, sampai dia boleh menikmati seperti kami yang menikmati makanan dan menikmati minuman. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan dia penghiburan, berikan Tuhan damai sejahtera dan pengharapan bagi dia. Kami tahu Tuhan emosinya pasti mengalami tekanan. Demikian juga suami, yaitu saudara Ulin dan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan, biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, harapan mereka tetap di dalam Tuhan. Berkati apapun yang menjadi keperluan mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bahkan keluarga-keluarga yang sakit saat ini dimanapun mereka berada, mereka yang hidup dalam kesusahan, mari Tuhan Kau datang dan menolong mereka. Apapun yang menjadi keperluan mereka dari segi keuangan, dari segi makanan, apapun Tuhan, mari Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, termulialah Engkau. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, bersyukur di hari-hari kami serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu, keluarga kami. Kami tahu hari-hari ini kami berhadapan dengan hari-hari yang sangat mengerikan, hari waktu yang cepat berlalu, di mana kehidupan manusia hari ini semakin sibuk, baik sibuk melalui pekerjaan, usaha dan sebagainya, tetapi hari ini juga disibukkan oleh multimedia, media sosial. Tekanan-tekanan dari segi media sosial
Mohon Tuhan supaya semua kami, baik anak-anak kami, biar Tuhan berada dalam perlindungan-Mu supaya tidak terperdaya dan terpengaruh dengan media sosial pada hari ini. Kami melihat ada banyak orang yang tertipu, banyak orang yang kehilangan nyawa, banyak orang yang kehilangan, terutama anak-anak gadis yang tertipu hanya melalui TikTok, Instagram dan sebagainya. Kami mohon Tuhan supaya perlindungan untuk setiap orang-orang percaya. Peganglah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, diberikan hikmat, kepintaran dan kebijaksanaan untuk menilai mana yang benar, mana yang sekadar baik, mana yang penting dan bukan sekadar baik. Terima kasih Tuhan. Berikan kami batin yang kuat seperti Yusuf. Juga kami mohon supaya Tuhan menuntun dan memimpin kami seperti mana Simpson, sehingga kami Tuhan tidak jatuh, terperangkap, terpedaya dengan tipu muslihat setan hari-hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.